Golok itu Jadi gimana tuh Bang? ada 3 komponen Bang. Ya. Jadi bukannya sebenarnya banyak, pernak-perniknya banyak, tapi yang lebih tepatnya dikerucutkan lagi golok itu ada 3 komponen. Ini bisa disebut golok Bang. Iya. Komponen yang pertama itu adalah bilah Bang. Bilah. Bilah. Itu yang pokok utama tuh ya. Pokok utama bilah. Bilah. Saya taruh sini aja ya. Iya. Ini bilah. Ini saya taruh sini dulu. Komponen kedua adalah gagang Bang. Gagang. Gagang. Komponen ketiga adalah sarung. Sarung. Nah, 3 komponen ini harus bersatu, baru bisa dibilang golok. Nah, ini perlambang sebenarnya di diri kita Bang. Bilah itu melambangkan diri kita yang baru lahir Bang. Masih belum pakai apa-apa, tidak membawa sehelai benang pun. Tapi kita akan punya yang namanya kelebihan, akan punya yang namanya kekurangan. Makanya saya pernah berkata, kelebihan saya adalah banyak kekurangan, kekurangan saya adalah sedikit kelebihan. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu mungkin ya nggak tahu siloka, nggak tahu filosofi, saya masal ngoceh aja. Nah, jadi bilah ini adalah lambang daripada diri kita yang mempunyai banyak kekurangan, sedikit kelebihan. Kelebihannya tentang apa? Ya mungkin tentang fungsi Bang. Fungsi golok ini kan ada yang kelebihannya untuk memotong dengan sudut yang 15 derajat. Ada kelebihan untuk nebang, sudut ketajamannya seperti kampak atau agak sedikit bulat. Ada yang melengkung. Makanya nanti banyak jenis-jenis golok itu untuk memaksimalkan potensi dari si golok itu sendiri. Juga banyak kekurangan, nanti kita bahas juga kekurangannya. Sama, diri kita juga sudah punya bagiannya masing-masing. Ada yang kelebihannya bisa bikin video seperti Bang Aceng ya kan, ngedit video gitu. Ada kelebihannya bisa ngoceh seperti saya. Ada yang kelebihannya pakai punya peranan lah masing-masing. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi petani. Jadi masing-masing bilah itu nanti punya bidangnya masing-masing. Nah, kekurangannya apa? Ketika dia masih telanjang seperti ini gak bakal bisa berfungsi Bang. Gak ada pegangannya. Atau berfungsi itu tidak maksimal dan cenderung membahayakan. Seperti kalau kita motong, megangnya ngeri, bacok pun powernya jadi berkurang. Diri sendiri ya. Betul. Sejatinya golok kan alat bantu, bukan alat ganggu. Ini malah keganggu kita. Makanya kita punya komponen yang kedua yang disebut dengan gagang. Kita tukar aja gagangnya. Komponen kedua adalah gagang. Nah, gagang ini pegangan Bang. Pegangan atau genggaman. Atau ageman. Atau sebaik-baiknya ageman itu kan agama. Setuju ya? Dari sini. Sebaik-baiknya ageman itu adalah agama. Karena agama itu bisa kita bilang sih, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan cinta hidup menjadi gairah. Bisa gitu Bang. Nah, ketika si golok ini sudah mempunyai ageman atau pegangan, makanya dia akan lebih sempurna dibanding awalnya. Ageman ini untuk mengendalikan Bang, mengendalikan kemampuan atau kelebihan, mengarahkan kelebihan kita agar tepat sasaran, juga memperkecil kekurangan kita agar tidak membahayakan diri sendiri. Gitu. Makanya kan kalau orang yang memang hidup beragama itu harusnya punya panduan ya. Bisa lebih mengendalikan diri, emosi, pikiran, dan tindakannya. Denger tuh. Nah, ini udah bisa dibilang golok, udah bisa. Akan tetapi belum sempurna banget. Karena kelebihan kita ini harus kita gunakan di saat yang tepat. Nah, kalau saatnya belum tepat, masa bawa-bawa kita begini. Kalau ini kan sudah enak. Kita soren mau di kiri, mau di kanan. Kita pegang begini kan nggak kena. Saat yang tepatnya kapan? Kita buat motong baru kita gunakan.
Habis itu kita rawat, kita bersihkan, kita masukin lagi. Seperti Iya. itu Bang. Makanya komponen ketiga Iya, apa tuh? adalah sarung. Sarung. Sarung ini adalah lambang perlindungan. Protection bahasa Depoknya. Masya Allah. Do you know protection? Itu perlindungan. Perlindungan. Gitu. Dan sebaik-baiknya yang melindungi diri kita adalah yang maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti keilmuan yang kita dapat untuk mengarahkan, tapi jangan mentang-mentang punya ilmu jadi merasa bisa, sehingga banyak orang terjebak atau kemakan ilmunya sendiri, yang bisa dibilang mas senjata makan tuan kalau laki-laki, putri tuin, nyonya. Nyonya. Gitu. Jadi kita harus selalu eling, selalu ingat dengan siapa, dengan yang maha melindungi dan mohon perlindungan. Jadi kalau golok itu harus selalu berlindung. Ini bukan sarungnya ya, sorry. Bukan, Bang. Golok itu harus selalu berlindung seperti ini. Berlindung. Ingat, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofinya jadi 3 komponen seperti itu, gunakan sangat yang tepat. Jadi banyak fungsinya. Itu memperlambangkan kalau udah menjadi golok, orang yang mempunyai ageman atau pegangan juga mempunyai ilmu, tolong dipakai ilmunya, tapi harus tepat waktu memakainya. Kalau di dunia persilatan ada golok tebas, ada golok sayat, ada golok puter. Oh iya, yang puter-puter itu berarti ya, putaran golok. Ada golok tersendiri ya? Permutar golok itu sebenarnya buat merubah arah ya. Dari kalau saya bilang lurus ini namanya selamba, ini seliwa. Nah, caranya mindainnya dari sini ke sini. Makanya nanti ada teknik putar. Tekniknya, putaran 1, ini putaran 2, ini putaran 3, ini putaran 4, yang ini putaran 5, terakhir putaran 6. Nah, kita konsep jadi 1 putaran salam. Jadi cuma ada 6 kembangan 1 salam. Terus keluar, terus masuk lagi ke dalam. Bang, abang jago amat tuh, belajar dari mana, Bang? Nggak ada yang jago, Bang. Yang jago cuma ayam. Kukuruyuk. Nggak ada yang jago. Kita cuma dikasih sedikit kelebihan. Oh, Masya Allah. Tapi selalu mempunyai banyak kekurangan. Berarti begitu, Bang ya? Ya. Terus ini paling pertanyaan terakhir lah ya. Yang terakhir, besok kayak orang mau meninggal aja Ya kau. Allah. Meninggal itu pasti, Bang. Bukan masalah waktu. Betul. Ini nanya harapan ke depan nih seputar golok itu bagaimana, Bang? Dari mata abang bagaimana? Harapannya adalah sebuah keinginan. Gue muter-muter dulu dikit ya. Harapan adalah sebuah keinginan. Keinginan adalah sebuah doa. Jadi kalau ditanya harapan saya, yang pertama saya mendoakan diri saya sendiri dulu. Belum ke orang lain. Kita doain orang mulu, kita doain biar berkah, dapat hadiah dari orang kaya, mudah-mudahan rezekinya tambah. Lah lu yang harus bertambah. Dia udah banyak gitu kan. Langsung makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat rezeki, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti dia biar bisa menduplikasi kan gitu. Nah, tentang doa, harapan saya semoga Allah selalu mengizinkan diri saya untuk menjalankan amanah budaya ini. Itu yang pertama, agar saya bisa lebih menjaga amanah ini, merawat amanah ini, melestarikan amanah ini. Nah, ini beda tipis, Bang. Menjaga, merawat, melestarikan. Menjaga itu agar yang kita diamanahkan seperti golok ini jangan sampai rusak. Kita jagain. Paling sulit, Bang, sebetulnya itu. Yang namanya menjaga itu sulit. Ya, sulit. Tapi nanti ada yang lebih sulit. Apa tuh? Oh iya. Jadi menjaga itu agar dia dititipkan seperti ini, harus tetap seperti ini. Jadi menjaga itu lebih daripada perusak-perusak dari luar. Kalau budaya itu mungkin ada budaya-budaya luar yang bisa merusak budaya kita. Kita jagalah budaya kita biar nggak rusak sama budaya luar. Iya. Gitu. Terus yang kedua merawat. Merawat itu adalah menjaga agar dia tidak rusak dari dalam.
Contohnya budaya Indonesia rusaknya sama orang Indonesia sendiri. Sama orang dalam. Sama orang dalam. Aduh, gimana? Orang dalam. Tapi insya Allah nggak ada bang lah. Terus kalau melestarikan ini adalah salah satu metode agar dia tidak rusak dari luar, agar dia tidak rusak dari dalam, harus dilestarikan. Iya benar. Harus diterusin. Jangan sampai mati obor. Tapi juga jangan sampai ngidupin obor di tempat yang salah. Di dalam air ngidupin obor. Masya Allah, mana bisa. Iya, makanya dalam syiar budaya ini bang, ya dalam rangka melestarikan ya, kita menjaga sudah. Jangan sampai dirusak. Kita masih tetap bermain berarti masih menjaga. Yang kedua, kita merawat sudah. Jangan sampai kita lupa. Generasi-generasi kita itu, minimal keluarga saya sendiri masih mempertahankan budaya ini. Ya, benar. Nah, dalam rangka melestarikan ini di zaman sekarang itu harus update, bang. Update, iya. Update-nya apa tuh? Update-nya itu perkembangan zaman sekarang ini, makanya saya pakai pakaian seperti ini ya. Nggak lagi berpangsi, karena saya pengen menyentuh orang-orang yang awam tentang budaya. Yang pertama, agar dia tertarik aja dulu. Agar dia kenal aja dulu. Yang kedua nanti dia habis kenal, dia paham aja dulu. Habis paham, dia suka atau sayang. Baru yang terakhir, dia harus tanggung jawab sama budaya sendiri. Jadi kenal, paham, sayang, tanggung jawab. Setelah tanggung jawab, dia pasti masuk bergabung dengan kita. Mengikuti aturan dan tata tertib yang ada. Saat itu baru saya pakai jubah. Pakai pakaian silat maksudnya. Kalau sekarang jangan lihat dari pakaian ya. Karena silat saya, budaya saya tidak terletak pada pakaian, tapi insya Allah pakaian saya adalah silat atau budaya. Kurang lebih seperti itu, bang. Iya. Gitu. Udah paling begitu doang, bang. Gitu doang ya. Iya. Ya udah, kita akhirin aja kalau begitu. Terakhir dari saya deh. Iya. Apa tuh, bang? Jangan nyari waktu luang buat budaya, tapi luangkanlah waktu buat budaya. Saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir. Kalau ada salah-salah penyampaian saya, sifat saya, sikap saya minta dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.